Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang tatanan politik komunisme. Kita akan membahas tentang pengertian komunisme, lalu kita akan membahas apa yang dimaksud dengan Marxism, lalu kita akan mengulas sedikit sejarah singkat dari komunis hingga runtuhnya paham komunis di negara adidaya pada zamannya. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih, kita harus tahu dulu nih apa itu komunis. Komunis sendiri merupakan ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang menganut ajaran Karl Marx. Komunis adalah ideologi politik dan ekonomi yang memposisikan dirinya berlawanan dengan demokrasi liberal dan kapitalisme. Tujuannya untuk menggantikan kepemilikan pribadi dan ekonomi berbasis keuntungan dengan kepemilikan publik dan kontrol komunal setidaknya atas alat produksi utama, seperti misalnya tambang, pabrik, hingga sumber daya alam. Nah, komunis sendiri mengutamakan penghapusan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Mengenai atau berkenaan dengan sejarah singkat dari komunis, pada tahun 1847, suatu liga di komunis yang merupakan Persatuan Buruh Internasional meminta Karl Marx, seorang filsuf Jerman, untuk menulis mengenai rencana perjuangan kaum buruh sedunia. Karl Marx menulis The Manifesto of the Communist Party yang menjadi tegal awal kebangkitan komunis sebagai ideologi terkuat di dunia pada masanya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu Marxisme. Marxisme adalah sebuah bentuk pemikiran Karl Marx yang juga diracik oleh Friedrich Engels dalam suatu filsafat materialism. Pemikiran Marxisme ini nantinya akan digerakkan ke arah politik revolusioner. Marxisme dipersepsikan pengikutnya sebagai ajaran resmi Partai Komunis. Tujuan dari paham ini adalah pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan pelopor revolusioner. Terdiri dari revolusioner profesional yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas. Negara sosialis yang menurut Marxisme dan Leninisme merupakan kediktatoran proletariat, terutama atau secara eksklusif diatur oleh partai pelopor revolusioner melalui proses sentralisme demokrasi, yang digambarkan Lenin sebagai keragaman dalam diskusi, kesatuan dalam aksi. Nah, selanjutnya membahas tentang komunisme di Uni Soviet. Cikal bakal komunis Uni Soviet adalah faksi Bolshevik dalam Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Faksi tersebut mendirikan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, negara sosialis pertama di dunia. Pasca kematian Lenin, Stalin dan para pendukungnya memiliki kuasa penuh atas partai dan negara. Pada saat itulah Marxisme dan Leninisme menjadi ideologi resmi Partai Komunis Uni Soviet. Pasca kematian Stalin pada tahun 1953, Nikita Khrushchev muncul sebagai pemimpin baru PKUS. Khrushchev menjalankan kebijakan destalinisasi dengan menurunkan foto Stalin di tempat-tempat umum, menghentikan sistem kamp kerja paksa, dan mengakhiri segala bentuk penindasan ala Stalin. Pada akhir tahun 1980-an, PKUS di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev menjalankan kebijakan glasnost dan perestroika untuk meliberalkan sistem politik dan ekonomi di Uni Soviet. Setelah partai ini kehilangan status konstitusionalnya sebagai penguasa penuh pemerintahan, Uni Soviet mulai bergejolak dan terpecah belah. PKUS dibubarkan setelah percobaan kudeta pada bulan Agustus 1991. Partai ini diteruskan oleh Partai Komunis Federasi Rusia di Rusia dan partai-partai komunis lain di negara-negara ex-Uni Soviet. Di sini kita akan membahas runtuhnya Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet bermula dari kemerosotan ekonomi pada sekitar tahun 1980. Kemerosotan ekonomi tersebut berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan Uni Soviet. Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet menerapkan perestroika secara umum. Kebijakan perestroika berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis. Kebijakan perestroika pada perkembangan dianggap sebagai blunder yang mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya, negara-negara tersebut mulai melepaskan diri.
Pertengahan tahun 1991, Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada 25 Desember 1991, ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev.